Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemikir, selamat datang di channel Ezra Al-Fatah bersama aku Ezra. Menjadi seorang asisten dosen itu keren menurut sebagian orang. Nah, bagi kamu yang ingin tahu gimana caranya biar bisa menjadi seorang asisten dosen, simak terus video ini sampai selesai. Sama seperti di awal video tadi, aku udah jelaskan kalau di video kali ini aku bakalan menjelaskan tentang apa hal yang harus diperhatikan ketika kamu ingin menjadi seorang asisten dosen, atau bagaimana caranya biar kamu bisa menjadi seorang asisten dosen di kampus kamu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman tolong dong di subscribe dulu, dan aku sangat berterima kasih sama teman-teman yang udah subscribe, terutama orang tua udah support, teman-teman juga sudah support, terima kasih banyak udah subscribe dan sudah menonton. Nah, bagi teman-teman yang belum, teman-teman bisa subscribe dulu, baru kita lanjutkan lagi videonya. Nah, jadi di video kali ini aku membuat video sesuai dengan request teman-teman yang ada di Instagram aku. Makanya kalian harus follow dulu. Setelah follow kalian sih akan ada tuh biasanya aku update setiap harinya, kayak sharing-sharing, kemudian semacam polling ya. Oke ya, bagaimana atau apa yang harus kita bikin lagi videonya untuk setiap hari minggunya gitu. Jadi makanya kalian harus follow dulu. Setelah follow nanti tungguin aja ada update-update terbaru dari Instagram aku. Nah oke, jadi langsung aja teman-teman kita masuk ke dalam inti videonya. Untuk video kali ini kita akan bahas tadi tentang bagaimana caranya untuk jadi asisten dosen. Nah, ini ada beberapa tips yang harus kalian lakukan biar kalian bisa menjadi seorang asisten dosen. Tips yang pertama dari aku teman-teman, kalian harus memiliki personal branding. Iya, personal branding. Nah, personal branding di sini tujuannya itu sama kayak gimana sih caranya biar dosen kalian itu bisa kenal dengan kalian. Kenal dalam arti ya kalian tadinya mahasiswa baru, belum dikenal oleh siapapun, belum dikenal oleh dosen, tiba-tiba dosen itu bisa mengenal kamu. Wah, si A ini dia memiliki potensi dalam berbicara gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian harus membentuk atau membuat semacam personal branding diri kalian. Nah, personal branding ini bisa kalian ciptakan mulai dari media sosial kalian atau semacam keaktifan di kelas. Nah, di media sosial sekarang dosen sudah banyak menggunakan media sosial, dan biasanya itu kan kalian sudah mulai follow-followan dengan dosennya. Jadi kayak semacam dosen bakalan menemukan kok kalau memang kalian memiliki potensi di dalam personal branding, atau kayak kalian sudah bisa menentukan personal branding kalian. Nah, aktif di kelas atau aktif di classroom, kalau sekarang kan namanya classroom atau semacam kuliah daring, itu kalian harus memiliki atau harus menjadi orang yang aktif dalam berdiskusi. Tips yang berikutnya, teman-teman harus membuat rekam jejak yang bagus. Nah, rekam jejak di sini maksudnya adalah kayak misalkan di setiap tugas atau diskusi kelas, kalian harus menjadi orang yang paling kreatif, orang yang paling mengerjakan tugas dengan sempurna, dengan semaksimal mungkin. Gini teman-teman, percaya tidak percaya, dosen itu selalu menilai atau selalu ingat mana mahasiswa yang mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, mana mahasiswa yang mengerjakan tugas dengan tidak sungguh-sungguh. Itu selalu ingat, aku tahu betul itu. Nah, kemudian kalian juga harus menjadi seseorang yang kreatif di setiap diskusi kelas. Nah, jadi dosen juga akan menilai mana kira-kira mahasiswa yang benar-benar aktif di dalam kelas atau mana yang dia hanya sebagai seorang pengikut saja gitu. Nah, jadi disitulah kesempatan teman-teman harus mempunyai kayak rekam jejak yang bagus. Jadi kita muncul, kita harus kreatif, kita harus mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, tips yang berikutnya, teman-teman harus menjadi seseorang yang paling berpengaruh di angkatan kalian. Ya, paling berpengaruh di angkatan kalian atau paling berpengaruh di jurusan bahkan. Atau kalau di kelas itu masih terlalu kecil skopnya, jadi kayak kalian harus keluar lagi di angkatan dan di jurusan. Kalian harus menjadi seseorang yang paling berpengaruh. Nah, di sini teman-teman, biasanya dari semester 1 sampai dengan semester 3 itu dosen melihat. Nah, karena bakal ada regenerasi tuh, misalkan asisten yang sebelumnya itu sudah lulus atau kayak dia sudah punya pekerjaan yang baru, atau semacam dia sudah kuliah lagi di luar daerah, itu dosen akan mencari mana kira-kira mahasiswa yang bisa dijadikan lagi sebagai asisten dosen. Jadi itu untuk tips aku yang pertama, 2, dan ketiga. Tips yang keempat, teman-teman harus memiliki jiwa kepemimpinan. Ya teman-teman, jadi kalau menjadi seorang asisten dosen, itu terkadang teman-teman harus berperan seolah seperti dosen. Ya, karena gini, biasanya
dosen itu ada terkendala atau seperti ada tiba-tiba keluar kota atau misalkan tiba-tiba tidak bisa hadir. Nah, itu biasanya kalian dihubungin, kalian akan menggantikan dosen tersebut untuk mengajar di dalam kelas. Nah, di situ bagaimana cara kalian bisa memimpin agar 50 orang mahasiswa di dalam kelas itu bisa mendengarkan apa yang kalian bilang. Nah, itu semacam dulu waktu ketika aku belajar itu sulit. Gimana caranya biar apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian omongin di depan kelas itu bisa membuat mereka tuh percaya. Nah, setelah bisa membuat mereka percaya, teman-teman baru belajar gimana caranya biar mereka tuh bisa paham atau apa yang kalian omongin tuh bisa paham. Maksudnya tuh apa yang kalian bicarakan itu masa tuh paham gitu. Itu belajar yang kedua gitu. Nah, juga terkadang teman-teman menjadi asisten dosen itu juga teman-teman harus berperilaku sebagai seorang pemimpin ketika misalkan ada suatu permasalahan dalam kelas atau semacam ada suatu kendala dalam kelas, teman-teman harus bisa mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, ini bisa berlaku bagi asisten dosen atau semacam asisten lab juga boleh atau asisten praktikum juga boleh, sebenarnya sama aja gitu. Nah, kemudian teman-teman tips yang kelima itu harus pintar dan teoritis. Nah, pintar di sini terkadang membuat persepsi orang itu berbeda. Yang mungkin orang selama ini pintar, yang dimaksud pintar adalah ketika dia bisa jenius dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi menjadi seorang asisten dosen itu pintarnya tuh harus pintar untuk meneorikan, mempraktekkan gitu loh. Kayak misalkan ada sebuah teori yang di dalam kelas dipelajari oleh mahasiswa, gimana cara kalian bisa menyampaikan dalam bentuk praktikum, bagaimana cara kalian bisa menyampaikan dalam bentuk seperti studi kasus gitu. Nah, pintar sebagai seorang asisten dosen itu harus pintar dalam berbicara, pintar dalam bisa mempengaruhi seseorang gitu. Sama seperti kalian kalau belajar tentang marketing, belajar tentang bisnis, itu gimana caranya biar produk kalian dibeli oleh masyarakat, produk kalian bisa dibeli oleh konsumen, itu bisa kalian terapkan sebagai seorang asisten dosen. Ya pokoknya hampir-hampir sama sih sebenarnya. Jadi kayak bagaimana caranya bisa mempengaruhi orang, bagaimana caranya bisa mengajak orang gitu. Itu hal-hal yang harus asisten dosen itu pintar dalam itu gitu, bukan pintar dalam yang jenius yang dia nilainya bagus terus, bukan yang seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman itu harus ahli atau semacam terampil. Nah, terampil di sini itu seperti memahami atau teliti gitu loh. Nah, aku biasanya selama menjalani sebagai seorang asisten dosen itu banyak kayak mengolah nilai mahasiswa, mengoreksi ujian, bahkan sampai gitu kan. Nah, itu kalau kalian tidak teliti itu bisa jadi salah nilai, salah orang gitu. Jadi kayak kalau kita nggak teliti itu bahaya sih gitu. Nah, itu memang mungkin mahasiswa tidak tahu, tapi ada hal besar yang dalam hal itu yang tidak sesuai dengan hati, kayak kasian banget nih mahasiswa nilainya bagus tapi gara-gara aku nilainya jadi jelek gitu. Nah, itu teman-teman yang harus diperhatikan, kayak teliti dan harus memahami teori juga. Nah, seperti tadi tips yang sebelumnya kan tadi aku menjelaskan tentang pintar dan teoritis. Nah, tips yang ke-6 ini tentang memahami. Kayak memahami itu kalian harus paham dulu bagaimana atau apa yang akan kalian sampaikan di dalam kelas. Kalau aku dulu biasanya ketika masih baru-baru menjadi asisten itu malamnya itu aku biasanya belajar dulu di dalam kelas, bukan dalam kelas, belajar dulu di kos-kosan atau di rumah. Besok pagi nih misalkan aku mau masuk jam 8 pagi, aku akan menjelaskan tentang misalkan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, atau aku akan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran. Nah, malamnya itu aku harus belajar dulu apa itu pemimpin, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Kalau tadi strategi pemasaran, bagaimana cara menciptakan suatu produk yang bisa diterima oleh masyarakat gitu. Itu aku harus pelajarin dulu sih. Kayak gitu aja teman-teman. Itu tadi 6 tips dari aku gimana caranya biar kalian bisa menjadi seorang asisten dosen. Tapi kalau kayak untuk video keluh kesah atau ya enak nggak enaknya menjadi asisten dosen akan aku bahas di lain video atau di video selanjutnya. Video aja sih atau lain video deh. Tapi kalian bisa request kok, kalian bisa komen di kolom komentar kira-kira video selanjutnya langsung aja aku bahas tentang enak enggaknya jadi asisten dosen atau aku bahas yang materi yang lain, itu silahkan aja. Jadi teman-teman jangan lupa dulu di subscribe channel aku Ezra Fatah, diklik tombol merahnya dan klik juga loncengnya biar selalu ada notifikasi di handphone kamu kalau setiap aku bikin video. Karena aku akan konsisten bikin video setiap hari Minggu. Nah, jadi kalian juga harus follow Instagram aku di @ezra_fatah. Di situ biasanya aku sering banyak kayak semacam memberikan motivasi atau sharing seputar perkuliahan, seputar skripsi, analisis data, atau sampai ya isu-isu pendidikan yang sekarang sedang kita lalui gitu loh.
Jadi itu kalian harus follow dulu di situ, dan di situ juga kalian bisa request DM aja nggak apa-apa di Instagram, atau misalkan kayak mau ada didiskusikan silahkan DM aja, karena juga banyak orang kayak gitu, tetap aku layani kok. Di situ aku senang karena aku bisa berteman atau memiliki teman baru di Instagram, di media sosial khususnya gitu sih. Ya kayak gitu sih pokoknya, aku bisa punya teman baru. Nah oke, like kalau kalian suka dengan video ini, dan dislike kalau kalian nggak suka dengan video ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemikir. Akhirnya selesai. Cukup mendadak bikin videonya, karena tadi pagi aku jam 4 pagi baru tidur karena ada kerjaan, dan tag tadi juga beberapa kali teman-teman, jadi kayak ya untung selesai sih. Ini aku bikin video di luar tapi masih pakai masker, tapi besok-besok nggak tahu dia bikin video di luar atau enggak, tergantung keadaan juga ya. Tonton aja terus, tapi jangan lupa di follow sama di subscribe dulu biar kalian bisa ya, selalu ada notifikasi. Kayak gitu deh, aku nanti istirahat dulu, dadah.